Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Puspitasari Nasution dari SMK Negeri Kundur, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Ibu Hotnida dan pengajar praktek Ibu Hajah Masuyati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi 1.2.a.8 koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya akan memaparkan kegiatan 1.2.a.8, di mana pada kegiatan ini saya melakukan refleksi mode 4B, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, ada 4 hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu pertama, peristiwa yang merupakan momen paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya. Yang kedua, yaitu perasaan, yaitu momen di mana saya merasakan suatu perubahan dari masa sebelumnya. Yang ketiga, pembelajaran, yang merupakan pemikiran saya sebelum dan sesudah pembelajaran modul 1.1 dan 1.2. Serta yang keempat, yaitu penerapan ke depan atau rencana, yang merupakan hal-hal yang akan saya lakukan untuk pengembangan diri saya secara sederhana, konkret, dan rutin yang akan saya lakukan mulai sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Poin pertama, peristiwa, yaitu pada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, serta modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang merupakan momen penting bagi saya pada modul 1.1 adalah ketika mengerjakan modul mulai dari diri sendiri. Saya mendapat pencerahan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian mempengaruhi cara pandang saya terhadap pendidikan tersebut. Sementara pada modul 1.2, yaitu pada kegiatan mulai dari diri sendiri, membuat saya menemukan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya, serta mengidentifikasi nilai-nilai yang perlu dikuatkan untuk menggerakkan diri rekan guru dan komunitas sekolah. Selain pada modul mulai dari diri sendiri, saya juga sangat antusias pada kegiatan aksi nyata, di mana aksi nyata pada modul 1.1 saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dalam hal ini, saya menumbuh kembangkan kembali kebiasaan baik dalam kegiatan siswa sehari-hari. Sementara pada modul 1.2, saya melalui kegiatan aksi nyata ini, saya merencanakan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah melalui kedua modul ini, saya memaknai dan menghayati pilihan saya menjadi seorang guru dan menerapkannya dalam bentuk peran saya
sebagai penuntun. Dalam hal ini, saya membuat rencana yang akan saya jalankan secara rutin sehingga terjadi perubahan positif yang signifikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan melaksanakan kegiatan aksi nyata, maka saya akan selalu melakukan refleksi terhadap semua proses dan pengalaman mengajar yang saya peroleh, sehingga saya akan mendapatkan suatu cara atau model terbaik. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti seorang guru yang tidak sabar untuk segera mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh ketika melakukan diskusi, elaborasi bersama calon guru penggerak lainnya. Adapun hal-hal yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 antara lain, saya merasa optimis dalam mengembangkan peran saya sebagai guru penggerak. Saya juga merasakan rasa syukur tak terhingga karena mendapatkan kesempatan memperbaiki diri dan berkontribusi pada pendidikan Indonesia bersama guru-guru hebat. Dan hal ini menimbulkan rasa percaya diri bagi saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru merupakan pusat pembelajaran, di mana guru harus selalu terlibat aktif dalam pembelajaran dan siswa harus mampu menyimak, memperhatikan dengan tenang. Namun, ternyata sekarang saya berpikir bahwa guru adalah among bagi muridnya dan hanyalah sebagai penuntun bagi murid. Pembelajaran yang dilakukan hendaklah berpihak pada murid, di mana murid hendaknya mampu mengembangkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi. Melalui modul 1.2, saya merencanakan suatu kebiasaan dan pembelajaran yang akan memperkuat peran saya dalam menumbuh tebalkan karakter dan skill murid dalam mencapai kodrat. Sebagai siswa SMK, tentunya diharapkan memiliki skill sesuai kompetensi yang ia pilih, sehingga ia kelak mampu bersaing dalam dunia kerja. Model P selanjutnya yaitu penerapan ke depan atau rencana. Saya merencanakan peningkatan soft skill, hard skill, dan life skill di kalangan siswa SMK. Dalam hal ini, saya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam aktivitas harian, aktivitas terprogram, dan aktivitas khusus. Dalam aktivitas harian, untuk pengembangan soft skill akan dilaksanakan gerakan 5S atau 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, di mana kegiatan ini akan berpihak pada murid sehingga menimbulkan kemandirian, kolaborasi, dan inovasi pada diri murid. Selanjutnya, untuk pengembangan soft skill ini juga diterapkan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan kegiatannya akan dilakukan dan dilaksanakan berpihak pada murid sehingga menimbulkan kemandirian. Berikutnya juga untuk peningkatan hard skill akan dilakukan pembelajaran berbasis diskusi, demonstrasi, praktek kerja. Dan hal ini dilakukan dengan kegiatan berpihak pada murid sehingga menimbulkan rasa kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas terprogram, di mana untuk pengembangan soft skill akan dilakukan sosialisasi dari Disnaker untuk kelas 12. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kemandirian dan kolaborasi. Selanjutnya juga masih untuk pengembangan soft skill akan dilakukan sosialisasi pra-PKL pada kelas 11 sehingga menimbulkan kemandirian dan kolaborasi. Pengembangan berikutnya adalah untuk pengembangan hard skill, di mana PKL pada IDUKA atau Industri Dunia Kerja dipilih merupakan IDUKA yang relevan pada kelas 11 dan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal ini untuk menimbulkan rasa keberpihakan pada siswa, kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan selanjutnya juga pengembangan hard skill, di mana akan dilakukan program mengundang guru tamu dari IDUKA sebanyak 3-4 kali dalam program penyelarasan kurikulum. Hal ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian dan kolaborasi. Untuk kegiatan khusus pada pengembangan soft skill akan dilaksanakan kunjungan ke sekolah lain yang lebih maju, ke industri, serta ke kampus-kampus yang selama ini menjadi tujuan tamatan SMK. Kemudian untuk pengembangan hard skill akan diprogram kegiatan pelatihan atau seminar bersama IDUKA. Misalnya pelatihan atau seminar bersama Kesbender atau PPTIK serta pelatihan di BLK. Untuk pengembangan life skill akan dilakukan kegiatan khusus berupa keikutsertaan dalam pemilihan, bazar, lomba robotik, lomba teknologi tepat guna, lomba kompetensi siswa, seminar Sakura Science High School, program online University, serta kegiatan-kegiatan yang berteknologi. Adapun impact yang diharapkan dari ketiga kegiatan tersebut yaitu menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkarakter, sehingga tingkat kebekerjaan tamatan SMK Negeri 10 tinggi. Baik, demikian hal yang dapat saya tambahkan untuk modul 1.2 BA.8, yaitu koneksi antara modul 1.1 dan 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.